Audio Jungle. 5 fakta menarik dari duel Persebaya versus Bali United di pekan 8 Liga 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Duel Super Big Match tersaji pada pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 saat Persebaya Surabaya menjamu Bali United di Gelora Bung Tomo, Jumat 2 September 2022. Berstatus tuan rumah, Persebaya sejatinya lebih unggul dari segi penguasaan bola dan menciptakan peluang. Namun Bali United juga memberi perlawanan solid dengan kerap merepotkan pertahanan Persebaya. Puncaknya, Bali United mampu mencuri gol di menit ke-33 melalui Privat Barga. Persebaya tak bisa membalas dan harus mengakui kekalahan dengan skor 1-0. Di balik panasnya duel tersebut ada deretan fakta menarik yang tersaji. Apa saja? Check this out. Yang pertama, 4 kartu kuning mewarnai laga. Bertajuk Super Big Match, sudah sepatutnya laga Persebaya melawan Bali United berjalan panas. Kedua tim saling cegal hingga berbuah banyak pelanggaran. Imbasnya, wasit mengeluarkan 4 kartu kuning di laga ini. 1 kartu kuning diberikan kepada pemain tuan rumah Arif Catur. Sementara itu, 3 kartu kuning lainnya dihadiahkan kepada pemain Bali United yakni Brawin Dauri, Nafri Setiawan, dan Nadio Argawinata. Kedua, Bali United perbaiki rekor pertemuan melawan Persebaya di Liga 1. Dengan kemenangan yang diraih, Bali United mampu memperbaiki rekor pertemuan dengan Persebaya di Liga 1. Dalam 6 pertemuan terakhir atau sejak Liga 1 2018, Serdadu Tridatu hanya bisa memetik 1 kemenangan dan 1 imbang dari 6 laga. Kemenangan terakhir Bali United atas Persebaya di Liga 1 terjadi pada tahun 2019. Waktu itu mereka juga hanya bisa menang tipis 2-1. Di sisi lain, Bajul Ijo yang kerap menjadi batu sandungan Bali United pernah menang dengan skor telak yakni 5-2 dan 3-0. Ketiga, kekalahan kandang pertama Persebaya. Sebelum bertemu Bali United, Persebaya sejatinya tampil solid ketika bermain di kandang. Mereka mampu menang atas Persita dan PSIS Semarang. Mereka hanya kehilangan 2 poin saat ditahan imbang Madura United. Namun kekalahan atas Bali United membuat Persebaya harus menerima kekalahan kandang pertamanya di Liga 1 musim ini. Tak cukup sampai di situ, Persebaya total telah menelan 4 kekalahan sejauh ini. Keempat, Bali United melanjutkan tren apik di laga tandang. Bali United kembali melanjutkan catatan apiknya. Dengan kemenangan yang diraih atas Persebaya, mereka berhasil menang dalam 4 laga berturut-turut. Hebatnya, 3 laga diantaranya bermain tandang. Serdadu Tridatu sebelumnya tampil ciamik dengan mampu mencuri kemenangan di kandang Persib Bandung dan Barito Putra. Praktis, Bali United baru kalah 1 kali di laga tandang saat berjumpa PSM Makassar. Kelima, Privat Barga sampai torehan gol Ilyas Pasojevic. Privat Barga menjadi pahlawan kemenangan Bali United di laga ini berkat gol semata wayangnya. Ia mampu mengkonversi bola muntah menjadi gol pada menit ke-33. Bagi Barga, 1 gol tersebut merupakan gol keempatnya di Liga 1 musim ini. Winger Kamerun ini sukses menyamai gol Ilyas Pasojevic sebagai mesin gol Bali United sekaligus bersaing di papan topik skor. Atas hasil akhir yang terjadi, Bali United kian percaya diri bersaing di papan atas dengan menduduki posisi ketiga. Sementara itu, Persebaya Surabaya tertahan di urutan ke-8. Kira-kira, mampukah kedua tim meraih hasil apik di pekan selanjutnya? Audio Jungle. Hasil skor akhir Persebaya versus Bali United. Rekor buruk Bajul Ijo di laga kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bajul Ijo mencatat rekor buruk dalam laga Persebaya versus Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 2 September 2022. Persebaya kalah 0-1 dari Bali United. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Persebaya di laga kandang. Gol kemenangan Bali United diciptakan oleh Privat Braga di menit ke-33.
Persebaya tampil menyerang sejak awal laga. Persebaya dapat peluang pertama di menit 11 melalui sepakan So Yamamoto. Tapi bola hanya mendarat tipis di atas gawang lawan. Silvio Junior menciptakan peluang di menit ke-18. Kiper Bali United, Nadeo berhasil mengamankan bola hasil sepakan Silvio. Bali United mulai menebar ancaman di lini pertahanan Persebaya pada mulai menit ke-20. Gawang Persebaya kebobolan melalui Privat Barga di menit ke-33. Memanfaatkan bola muntah hasil sepakan pemain Bali United, Privat Barga melepaskan sepakan keras berbuah gol. Skor 0-1 untuk keunggulan Bali United bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Bajul Ijo yang tertinggal 1 gol langsung mengambil inisiatif serangan. Sedangkan Bali United kembali memilih untuk bermain bertahan dengan garis pertahanan yang begitu rendah. Alhasil Bajul Ijo mampu menciptakan peluang berbahaya lewat kaki So Yamamoto dan Silvio. Sayangnya, sontekan kedua pemain tersebut di menit 50 dan 54 masih melebar dari gawang yang dijaga Nadeo. Di menit ke-66 hampir saja Persebaya mencetak gol penyeimbang. Sayangnya sundulan kepala Leo Lelis menyambut umpan Alwi masih mampu ditepis Nadeo dengan ciamik. Kontra strategi dilakukan Aji Santoso mengingat kebutuhan Bajul Ijo hingga menit ke-76 yang tak mampu mencetak gol. Sang playmaker Marcelino digantikan oleh striker muda Januar Eka Ramadan. Namun rapatnya pertahanan Bali United membuat pergantian yang dilakukan Aji tak memberi impact yang berarti. Pemain pragmatis yang ditetapkan Teko benar-benar membuat Aji Santoso pusing. Ahmad Noviandani hampir saja mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Sayangnya sepakan first time sang winger masih melebar jauh dari gawang Serdadu Tridatu. Bali United yang memilih untuk tampil bertahan bukannya tanpa peluang. Lewat pergerakan cepat Privat Barga di sisi kanan, Serdadu Tridatu membuat pasukan Bajul Ijo senam jantung. Untungnya, umpan tarik yang ia berikan kepada M. Rahmat mampu dipotong oleh Rido. Hingga pertandingan selesai, Persebaya yang tampil menyerang di sisa waktu gagal menciptakan gol. Audio Jungle. Terkuak misteri penyebab Persebaya kalah dari Bali United. Aji Santoso berkata, tak ada yang disalahkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya harus takluk 0-1 atas Bali United hingga di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 2 September 2022. Gol kemenangan Bali United pada laga pekan ke-8 Liga 1 2022 ini diciptakan oleh Privat Barga menit ke-33. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut bahwa kekalahan timnya dari laga ini karena pertahanan kokoh lawan sehingga segala upaya pemainnya bisa dimentahkan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan cara main anak-anak. Sudah mengeluarkan kemampuan maksimal. Cuma saya akui, Bali pertahanannya cukup kuat dan mereka memang pemain-pemain yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Ungkap Aji Santoso usai laga. Jadi menurut saya, tidak ada yang perlu disalahkan dengan permainan. Mereka sudah mencoba mengeluarkan segala kemampuan. Tambahnya, Aji juga menilai ada beberapa peluang timnya di babak kedua yang seharusnya menjadi gol. Terutama di babak kedua, mulai peluang Silvio Junior, So Yamamoto, Ahmad Noviandani, Koko Ari, dan Leo Lelis. Kekalahan ini menjadi terasa karena kekalahan perdana di kandang musim ini. 3 laga kandang sebelumnya tidak tersentuh kekalahan, 2 menang dan 1 imbang. Kemarin kami dapat poin tandang, sekarang kalah. Tentunya akan segera kami evaluasi. Saya sangat yakin akan ada evaluasi pada tim untuk kami lebih baik lagi, tegas Aji Santoso. Ungkapan sama juga disampaikan oleh pemain belakang Persebaya, Rizky Ridho. Ini hasil yang tidak kami inginkan sebagai pemain, apalagi kami bermain di kandang dan harus kehilangan poin, ungkap Ridho.
Di pertandingan tadi pasti teman-teman supporter sudah tahu kita juga berjuang maksimal untuk bisa dapat poin di kandang. Tapi belum bisa cetak gol dan akhirnya kalah. Mohon maaf dari pemain. Tambahnya. Upaya Persebaya bangkit di laga selanjutnya dipastikan sulit karena akan sambangi markas PSM Makassar yang 5 laga kandang belum terkalahkan 4 laga, 3 laga menang, 1 imbang. Kami akan evaluasi hasil hari ini untuk besok sudah lupakan pertandingan ini. Dan bersiap lawan Makassar, kan gak ada yang gak mungkin juga di sepak bola. Pastinya kami ada target mendapat poin di Makassar. Pungkasnya.